Menang atas kekhawatiran. Oke. Nah, dari sisi aspek sainsnya begitu ya, saya coba mengambil beberapa ada materi begitu. Ada perbedaan antara ketakutan dan kecemasan atau kekhawatiran. Seorang ahli Perhimpunan Kedokteran Jiwa, Pak Dr. Danardi, menjelaskan bahwa secara prinsip takut dan kecemasan itu berbeda. Takut dikategorikan sebagai fisiologi, sementara cemas termasuk patologi. Wah, pusing saya bacanya gitu ya. Tapi ibaratnya begini, sederhananya begini. Kalau ada satu bencana yang belum terjadi, hal-hal yang dirasakan akan merugikan belum terjadi, itu namanya khawatir. Tetapi jika hal itu sudah di depan mata, bahaya di depan mata, itu namanya takut, gitu ya. Contohnya adalah khawatir tentang masa depan. Kan sesuatu yang belum pasti. Jangan-jangan, nah itu. Sesuatu yang belum pasti. Itu namanya kekhawatiran atau kecemasan. Tapi kalau kita misalkan ketemu, kita pada dasarnya fobia ular. Di depan kita udah ada ularnya. Itu namanya ketakutan. Jadi harus dibedakan antara kecemasan dan ketakutan. Ini adalah hal yang wajar, hal yang biasa, normal. Jujur saja, seringkali dalam kehidupan kita lebih banyak tentang kekhawatirannya, kecemasannya. Kita seringkali berandai-andai. Dengar kata orang, padahal belum jelas, kita udah takut. Bukan takut, tapi khawatir. Jangan-jangan begini, jangan-jangan nanti begini. Cemas, sesuatu yang belum pasti. Nah, peperangannya itu ada di dalam hati dan pikiran, terutama di pikiran. Oleh karena itu, kita harus mempersiapkan pikiran kita untuk bisa mengatasi tentang kecemasan atau kekhawatiran. Karena medan peperangannya ada dalam pikiran kita. Dari hati dan pikiran. Biasanya begitu kan? Mulainya dari hati, lalu masuk ke pikiran, lalu biasanya perkataan, lalu menjadi tindakan, menjadi nyata, menjadi matang begitu. Berikutnya, ketakutan dan kekhawatiran adalah hal yang sangat manusiawi, wajar aja. Para tokoh dalam Alkitab pun mengalami hal tersebut. Siapa sih di dalam Alkitab yang nggak pernah mengalami ketakutan atau kekhawatiran? Tokoh-tokoh iman hebat pun pernah mengalami itu. Karena itu hal yang manusiawi. Ketika menghadapi bahaya, orang yang dekat dengan Tuhan sekalipun, contohnya seperti Daud, berulang kali dia dalam ketakutan, bukan kekhawatiran. Kenapa? Dia diburu oleh Saul, dan Saul itu ada di depan matanya. Udah jelas-jelas mengancam jiwanya dalam ketakutan. Kekhawatiran juga bisa terjadi. Tapi biasanya sebetulnya ya tadi, kekhawatiran, kecemasan bukan hal yang terjadi bukan karena sudah pasti terjadi, tapi sebelumnya baru berandai-andai. Nah, kalau kita perhatikan bahwa Tuhan Yesus pun pernah mengalami seperti itu. Di dalam Matius 26 ayat 38 dikatakan, hatiku sangat sedih seperti mau mati rasanya. Tuhan Yesus tidak seperti kita. Dia tahu persis apa yang sedang dihadapinya. Kejadian apa yang akan dialaminya. Dia bukan khawatir lagi. Tapi dia benar-benar dalam kondisi takut. Makanya di Lukas 22 ayat 44, ia sangat ketakutan. Peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah.
Kenapa? Dia tahu persis apa yang akan dia alami. Tahu persis. Tetapi di saat yang sisi yang sama, dia sedang menjalankan kehendak Bapaknya untuk lalui semua itu. Jalani semua proses itu. Kalau kita tahu bahwa wah ini bahaya mengancam, kita pasti akan hindari. Itu pun kita belum tahu bahwa kita pasti akan mati nggak, akan menderita nggak kalau kita jalan terus. Tuhan Yesus tuh tahu. Ada kegentaran. Karena in detail setiap prosesnya dia tahu. Tapi dia mau terus lakukan itu. Kenapa? Dia kan dikatakan bahwa pekerjaanku, makananku adalah menyelesaikan pekerjaan Bapaknya yang mengutus dia. Dia ambil itu, segala resikonya dia ambil. Di dalam kemanusiaannya dia merasa ketakutan. Bukan saya ngomong, tapi Alkitab mengatakan. Kenapa? Dia tahu persis apa yang akan dilakukan. Apa yang akan terjadi di dalam dirinya. Di dalam Filipi 4, ayat 6 sampai 9 dikatakan begini. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Jadi kalau belum pasti, jangan berandai-andai dulu gitu loh. Jangan kekhawatiran itu membuat hidup kita tidak tenang, cemas, karena belum tentu kok. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah, dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Kalau itu menyergap kita, perasaan itu menyergap kita berdoa kepada Tuhan. Menyerahkannya kepada Tuhan. Mengucap syukur karena kita percaya bahwa Tuhan memelihara kita, melindungi kita. Belum tentu itu terjadi. Kalau boleh dibilang bahwa ucapan syukur itu artinya bahwa kita setuju dengan kejadian yang kita alami. Kita setuju dengan keputusan pihak lain kepada kita. Kita mensyukurinya. Kalau nggak mensyukurinya kita protes, kita nggak akan mengucap syukur. Kenapa kita mengucap syukur? Karena kita percaya, nanti ada ayatnya lagi, bahwa keputusan Tuhan, apapun itu baik bagi kita. Makanya kita mengucap syukur. Belajar seperti Kristus di Taman Getsemani. Tuhan Yesus mengatakan, kalau boleh cawat ini berlalu daripadaku. Karena kegentarannya. Karena ketakutannya. Tapi bukan kehendakku yang jadi. Melainkan kehendakmu. Itu mengucap syukur. Di dalam tekanan mengucap syukur. Artinya, iya saya boleh punya keinginan lain, tapi saya lebih percaya bahwa kehendak Tuhan itu terbaik sekalipun saya nggak nyaman begitu. Saya mengucap syukur untuk segala rancangan Tuhan dalam hidupku. Yang dirasakan baik, nyaman, ataupun tidak. Penjelasannya nanti ada. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Kalau hidup kita, pikiran kita, kehendak kita diselaraskan dengan apa maunya kehendak Bapa, lalu melakukan seperti yang sudah Kristus lakukan, hidup dalam ketaatan melakukan kehendak Bapanya, sekalipun dia tahu bahwa yang sedang dihadapi adalah jalan siksaan dan maut, maka damai sejahtera Allah
Itu akan memenuhi hidupnya. Kenapa? Karena apa yang kita pikirkan dan kita lakukan itu seperti apa yang Bapa inginkan. Apa yang kita katakan, kita pikirkan, dan kita lakukan itu berkenan kepada Bapa. Keberkenanan kepada Bapa itu membuat hadirat Tuhan hadir dalam pikiran kita, dalam hati kita. Itu yang membuat kita merasa damai dan sejahtera. Sekalipun kondisi sekeliling kita tidak menunjang. Itu sebabnya para rasul ketika dipenjara, disiksa, mereka bisa bersuka cita. Mereka bisa menguatkan hati orang di sekelilingnya. Sehingga orang di sekelilingnya aneh, lihat ini orang dalam kondisi tertekan, dalam kondisi sangat tidak enak, kok bisa penuh dengan sukacita? Nggak masuk akal. Iya, melampaui segala akal. Mestinya normal nih ya, dalam kondisi tekanan, penderitaan, orang nggak bisa bersuka cita. Tapi kalau kita menyerahkan semuanya, iya Tuhan, apapun yang terjadi dalam hidupku, aku sudah menjaga hidupku untuk berjalan seperti yang Tuhan mau. Dan sekalipun kondisinya tidak baik sekarang, mengalami kesulitan, tapi aku percaya aku dalam kontrol Tuhan, pemeliharaan Tuhan. Aku setuju dengan keputusan Tuhan yang mengizinkan hal ini terjadi. Kesetujuan kita dengan kondisi keputusan Tuhan itu adalah ucapan syukur kita. Itu yang Tuhan inginkan. Itu yang membuat ketika kita menyerahkan diri kita, hati kita, pikiran kita pada Tuhan, itu yang membuat kita damai sejahtera. Karena itu yang Tuhan inginkan. Sekalipun rancangan kita, rencana kita bisa jadi gagal. Ada rasa kecewa? Iya ada, manusiawi. Tapi kita tidak membiarkannya itu berlarut-larut. Keputusan kita, aku tahu Tuhan bahwa Tuhan berperkara dalam hidupku. Hidupku adalah milik-Mu. Aku berserah kepadamu. Aku mengucap syukur atas setiap keputusan Tuhan dalam hidup. Anda akan jadi rileks. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang positif, semuanya yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semua itu. Artinya, janganlah kita berandai-andai, khawatir, jangan-jangan, kan jadi negatif ya. Tapi Tuhan ingin bahwa berpikirlah positif. Semua yang baik. Udah, kalau ada masuk itu, tanggalkan. Karena apa? Itu akan mencuri damai sejahtera kita. Serahkanlah pada Tuhan. Enggak. Sekalipun itu terjadi, aku tahu bahwa itu terjadi atas izin Tuhan. No problem Tuhan. Itu baik bagiku. Mengapa baik? Karena aku mengasihimu. Karena aku mengasihimu, aku menyerahkan hidupku kepadamu. Segala keputusanku, keinginanku, aku serahkan padamu. Biar kehendak-Mu Tuhan yang jadi dalam hidupku. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Jadi Paulus kalau udah kasih contoh. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Bukan berarti kita bebas dari masalah, nggak pernah sakit, nggak pernah ada masalah keuangan, bukan berarti begitu. Kita bisa jadi melalui proses yang tidak mengenakan. Bukan hanya kita, para tokoh di dalam Alkitab pun begitu. Daud sudah diurapi, tetap aja dikejar-kejar, mau dibunuh pula oleh Saul. Orang diurapi Allah juga. Jadi penyertaan Tuhan bukan berarti kita bebas dari masalah. No. Tetapi bagaimana respon kita ketika menghadapi masalah, itu yang membedakan kita. Itu yang membangun iman kita. Sehingga kita memiliki iman yang teguh. Menjadi pribadi yang seperti Tuhan mau. Contohnya, role modelnya adalah Yesus Kristus. Maka Tuhan Yesus itu udah contoh. Itu udah Tuhan, Bapa kasih itu contoh. Mengacunya ke situ aja, nggak usah ke yang mana-mana. Karena
Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Berkenan. Jadi, lihat aja ke situ. Sumber kekuatan dalam hidup manusia. Kan ceritanya dalam menghadapi segala kekhawatiran ya, bagaimana kita bisa menang begitu. Hukum kasih. Matius 22 ayat 37. Kan ada pertanyaan gitu ya, apakah yang paling utama dalam hukum Taurat? Tuhan Yesus jawab. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Kasihilah. Kalau kasih artinya kita memberikan, memberikan kepada Tuhan, kepada Bapa. Apa sih yang diberi? Ya, segenap hidup kita. Hati kita, pikiran kita, keputusan kita, keinginan kita, kita serahkan pada Tuhan. Ketika kita mengasihi pihak lain, itu artinya kita lebih mengutamakan dia dibandingkan mengutamakan diri sendiri. Ketika kita menyerahkan semua milik kita kepada Tuhan, artinya kita mengasihi Tuhan. Di bagian bawah ada tulisan kekhawatiran terjadi karena kita takut kehilangan. Takut kehilangan apa? Karena kita merasa memiliki, tidak mau melepaskannya, takut terenggut itu dari diri kita. Sehingga kita takut. Kalau kita mau melepaskannya, tidak merasa itu jadi miliknya, milik kita, menyerahkannya pada Tuhan atau pihak lain, kita jadi rileks. Oh, terambil, no problem. Kita nggak khawatir lagi. Karena apa? Kita tidak terikat dengan itu. Ketika kita mengasihi Tuhan, artinya menyerahkan semua kehidupan kita, pikiran kita, hati kita kepada Tuhan. Dengan kata lain, bersyukur atas setiap apa yang Tuhan tetapkan bagi kita. Itu membuat kita tidak menjadi mudah merasa kehilangan. Ada orang ya, takut mati. Kenapa takut mati? Takut kehilangan nyawa kan? Ada orang yang takut apa ya? Takut sakit. Ujung-ujungnya ya mati begitu kan? Kalau sakit kan? Karena takut kehilangan nyawa. Tetapi kalau tahu bahwa hidup kita sudah kita serahkan kepada Tuhan, hidup kita adalah miliknya, kita tidak terikat dengan dunia ini, kita menyadari bahwa hidup kita itu sementara, kematian hanyalah pintu gerbang untuk kita bertemu kepada Sang Pencipta. Ada kehidupan yang jauh lebih baik di sana, di mana segala kesulitan sudah tidak ada lagi. Sehingga kita nggak takut. Semakin kita merasa memiliki hidup kita, kekayaan kita, jabatan kita, selalu merasa terancam. Jangan-jangan ada yang akan merenggut posisiku, jangan-jangan ada yang gitu, jangan-jangan. Karena apa? Kita merasa memilikinya dan mau di-keep terus-terusan. Percayalah ketika kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, mengasihi Tuhan dengan segenap jiwa, segenap akal budi pikiran kita. Akal pikiran kita termasuk di situ ada kehendaknya juga, budi kita ada perbuatan harian kita gitu. Percayalah ketika kita menyerahkan semua itu kepada Tuhan dan Tuhan berkenan. Tuhan bukan Tuhan yang pelit, memberi kesehatan, memberi kesejahteraan. Dan yang terpenting adalah memberi damai sejahtera. Karena saya sudah lihat banyak orang punya banyak harta, tapi nggak damai.
berusaha untuk menenangkan hatinya, pikirannya dengan pergi ke sana, pergi ke sini, beli sana, beli ini, memiliki semuanya. Iya, kebeli, senang, habis itu nggak damai lagi, cari lagi, terus saja begitu. Yang dibutuhkan manusia adalah sebetulnya kedamaian dalam hatinya. In any condition, baik dalam sehat maupun sakit. Baik dalam hal susah maupun senang. Yang dibutuhkan adalah kedamaian. Makan enak ternyata bukan karena makanannya mahal, makanannya wah, enggak. Ketika kita kondisinya sehat, ketika kita makan dengan penuh ucapan syukur tuh enak banget. Dan hukumnya terutama, itulah hukum yang terutama dan yang pertama, dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Kalau kita punya pasangan hidup kita bilang, apa yang bisa saya lakukan ya untuk bisa menyenangkan pasangan saya? Apa yang bisa saya lakukan ya untuk bisa menyenangkan orang tua saya? Tapi ada juga orang yang, merasa bahwa dia dilayani, lalu take advantage. Wah, ini kayaknya tunduk nih sama gue gitu. Dimanfaatkan begitu. Ada yang begitu, menang di atas angin. Nah, orang yang memberi itu memiliki damai sejahtera. Tapi orang yang berpikir take advantage itu akan kehilangan damai sejahtera sekalipun dia mendapatkan banyak. Kenapa? Karena cara berpikirnya dia, sikapnya dia tidak berkenan kepada Tuhan. Sedangkan orang yang banyak memberi hidupnya itu menjalankan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Dia yang penuh dengan damai sejahtera. Hidupnya penuh dengan ucapan syukur. Tapi yang menerima itu malah nggak dapat sukacita, dia dapat kesenangan mungkin, dia merasa di atas angin, dapat semuanya, tapi nggak dapat damai sejahtera. Kenapa? Cara pikir dia, cara hidup dia nggak berkenan kepada Tuhan. Roma 8 ayat 28, ini ayat yang selalu saya pakai sebagai patokan. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja, artinya mengizinkan dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Yang memberikan kehidupan, pikirannya semuanya kepada Tuhan, menjalankan perintah yang nomor hukum kasih itu loh. Kalau kita sudah menjalankan hukum kasih yang di atas itu, artinya mengasihi Tuhan, segala peristiwa, baik-baik yang senang atau yang enggak, Tuhan izinkan itu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Kita nggak curiga sama Tuhan, kita tenang aja. Kita penuh dengan damai, sekalipun tubuh kita mungkin lagi sakit. Tuhan izinkan, kita damai biasa aja. Bahkan mungkin doain orang lain yang lagi sakit, menguatkan mereka, sama seperti Paulus di penjara malah mendoakan kepala penjaranya. Bukan memiliki hati yang susah, enggak. Karena Tuhan berkenan atas hidup kita. Kehadiran Tuhan dalam hidup kita menguasai hati dan pikiran kita. Itu yang memberi damai sejahtera. Kalau udah punya damai sejahtera, kekhawatiran udah nggak ada ceritanya lagi tuh. Karena kita sudah melepaskan semuanya. Yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah, sesuai dengan kehendak Allah. Kalau kita lakukan semua itu, Allah berkenan atas hidup kita, rileks hidup kita. Kita nggak terikat dengan ambisi kita jalanin aja. Aku melayani Tuhan. Dimanapun posisinya, apapun posisinya. Aku tahu bahwa Tuhan berikan yang terbaik. Tuhan perlengkapi aku. Aku tinggal menjalankannya, sebab aku ini hamba. Oke. Tuhan mengizinkan permasalahan terjadi sebagai sarana membangun iman umatnya. Jadi, lewat peristiwa-peristiwa, kesulitan-kesulitan, Tuhan ingin melatih kita. Pikiran kita, hati kita, sikap kita, perkataan, dilatih.
Sama seperti seorang atlet, sama seperti seorang tentara, dibangun. Karena Tuhan bukan yang simsalabim dalam bentuk karakter kita. Ubahkan aku Tuhan, itu proses. Tuhan kasih kemampuan, kekuatan, modal, pengertian, pemahaman, tapi kita harus bayar juga. Harus ada bagian diri kita yang kita tanggalkan. Karena kita mengasihi dia, memberikan hidup kita pada dia. Untuk memiliki iman yang dewasa, teguh, yang berorientasi, berfokus pada melakukan kehendak Bapa dan menyenangkan hatinya. Bukan untuk memuaskan keinginan badani, jiwani, dan kesenangan duniawi yang justru akan membuat hati manusia menjauh dari Allah. Banyak loh, ketika masih biasa-biasa aja, hidup sederhana, pikirannya, akal budinya tuh masih lempeng begitu. Tapi ketika punya banyak, punya posisi, punya pengaruh, punya jabatan, aduh, justru jadi jahat. Orang lain nggak lihat, tapi Tuhan lihat. Bukan itu yang Tuhan inginkan. Ketika diberi banyak, Tuhan ingin bahwa itu bukan hanya untuk memuaskan keinginan hatinya, tapi melayani Tuhan. Bukan berarti tidak menikmati loh, ada. Tapi dalam penguasaan diri yang penuh. Karena disadari bahwa ini milik Tuhan, aku hanya mengelolanya. Aku nggak pandai mengelolanya, tapi Tuhan yang membimbing aku dalam mengelolanya. Diberi banyak tetapi tetap rendah hati. Tetap bergantung pada Tuhan. Diberi kepandaian, tetap bergantung pada Tuhan. Seolah-olah diri ini bodoh. Nggak ngerti apa-apa. Karena apa? Kecerdasan Tuhan, pemahaman, pengertian Tuhan, hikmat Tuhan, nggak terjangkau. We are nothing. Gitu. Jadi, permasalahan itu bagus. Kok bisa bilang begitu? Iya, kalau orang-orang yang mengasihi Tuhan bisa memandang sebagai suatu hal yang bagus. Tapi orang-orang yang tidak mengasihi Tuhan merasa bahwa itu merugikan dirinya dan nggak ada manfaat buat dirinya sebagai sebuah kesialan. Akhirnya dia berkeluh kesah terus-menerus. Tidak mengucap syukur. Tidak mampu memandang hal yang dihadapi itu dari sudut pandang Tuhan. Kenapa? Orientasinya hanya pada dirinya sendiri. Bukan God-oriented. Iman yang teguh, ini doa pagi ya, saya angkat lagi sedikit. Iman yang teguh, Tuhan menginginkan umatnya memiliki iman yang teguh. Iman yang benar adalah iman yang God-oriented. Bukan kita mengingini sesuatu lalu imani. Enggak, itu self-oriented. Berarti nggak boleh punya keinginan? Boleh aja, nyatakan pada Tuhan, naikkan dan bersyukur atas setiap keputusannya. God-oriented, keputusan biar pada Tuhan. Iman adalah patuh, taat, dan setia untuk melakukan kehendak Allah. Bukan iman adalah percaya bahwa apa yang diinginnya pasti tercapai. Bukan, itu bukan iman. Iman adalah bentuk penundukan diri kita, penanggalan segala keinginan kita, lalu menyerahkannya kepada keputusan Tuhan dan melakukannya dalam hidup kita. Iman. Iman adalah bentuk dari kasih kita kepada Tuhan. Seperti Abraham. Dibangun juga tuh imannya. Sebagai bukti kasihnya kepada Tuhan. Tuhan ingin melihat. Tuhan tahu sebetulnya, tapi Tuhan ingin menunjukkan bagaimana besarnya kasih Abraham kepada Allah. Ketika ada perintah untuk dia mengorbankan anaknya satu-satunya yang dijanjikannya. Saya percaya Abraham jauh lebih mengasihi Ishak anaknya dibandingkan dirinya sendiri.
Dia lebih prefer, lebih mending saya mati daripada lihat anak saya mati satu-satu. Disembelih pula. Waduh. Tapi di situ bukti bagaimana kasih Abraham kepada Allah. Dia berikan semuanya yang paling berharga, bahkan lebih dari dirinya sendiri, yaitu anaknya. Kan kita begitu ya, orang tua ya, kita tahu perasaan kita gitu sebagai orang tua. Kalau boleh kalau yang sakit tuh aku aja, jangan anakku, begitu kan. Ketika lihat anak kita tuh, aku boleh nggak gantiin, kan begitu ya. Abraham juga begitu. Dan bukti kasih dia kepada Allah, dia menyerahkan anaknya kepada Allah. Bukti. Tuhan sih tahu, tapi Tuhan ingin memperlihatkan lewat peristiwa itu. Itu bukti kasih Abraham kepada Allah. Keren banget. Jauh rasanya kita ya, belum sampai situ. 3 hal yang penting harus dilakukan. Pertama, berjaga-jaga menghadapi tantangan permasalahan eksternal dan internal. Rasanya kalau yang eksternal mungkin lebih gampang ya. Nah, internal ini nih, menguasai diri, keinginan diri, itu biasanya lebih sulit. Kenapa? Karena hal ini menyenangkan buat kita. Penaklukan diri, sangkal diri, pikul salib, saya lihat, aduh, susah. Tapi Tuhan ingin itu kita lakukan. Untuk dapat bertahan, manusia harus diperlengkapi dengan pemahaman yang benar akan firman Tuhan dan berada dalam lingkungan yang benar. Kalau kita bergaul dengan lingkungan pencemooh itu maksudnya ya cara pandang yang tidak alkitabiah begitulah. Maka kita akan, oh iya benar juga ya, oh iya benar juga. Padahal yang dinyatakan itu nggak sesuai dengan firman Tuhan. Bisa berubah itu kita, cara pikir kita. Dan bahaya kan pertempuran kita dimulai dari hati lalu di pikiran. Bahaya mengkonsumsi informasi, pengajaran yang tidak sejalan dengan kehendak Tuhan tuh bahaya banget. Kita harus dalam lingkungan yang tepat. Penyangkalan diri juga, jaga-jaga, berjaga-jaga. Ya, kalau berjaga-jaga, siap sedia, standby. Kenapa serangan itu bisa datang kapan aja. Dan serangan yang paling mematikan adalah ketika kita berleha-leha. Dalam kondisi tidak terancam. Dalam kondisi nyaman. Dalam kondisi terbuka. Itu serangannya paling berbahaya. 2, bertekun dalam iman. Dimulai dari perubahan akal budi. Ya, cara berpikir kita harus berubah. Akal kita, pemahaman kita harus berubah. Saya percaya banget. Jika kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, mencari kebenaran, maka Tuhan akan memimpin kita dalam pemahamannya akan meningkat. Makin lama makin murni. Saya percaya banget itu. Kalau kita benar-benar mengasihi Tuhan, mencari wajah Tuhan, mencari kebenaran yang paling hakiki, paling esensi, yang paling Tuhan inginkan, kesempurnaan itu. Makanya kan Tuhan bilang, hendaklah engkau sempurna. Proses, enggak tiba-tiba plek, enggak. Ada proses gradualnya. Gitu. Dimulai dari perubahan akal budi, hidup dalam ketaatan sebagai pelaku firman Tuhan, menghasilkan manusia berkarakter ilahi seperti Yesus Kristus. Perjuangan, iman kita itu bisa naik turun. Ketaatan kita itu bisa dipengaruhi oleh banyak hal. Kadang-kadang menggebu-gebu, tiba-tiba kendor sama sekali. Yang Tuhan inginkan adalah persistensi. Continue terus, bertumbuh terus. Nggak usah kencang-kencang, tapi habis itu habis. Semangat, habis itu habis. Enggak, tapi setia. Terus. Karena iman itu bisa berubah, dapat berubah-ubah. Bentuknya kan itu ketaatan yang harus kita bayar. Begitu.
Kadang iman menjadi kuat, tetapi seringkali iman menjadi lemah dan tidak berdaya. Penyebabnya macam-macam. Perjuangan iman terus harus menjadi pendorong bagi kita untuk mendapatkan iman yang teguh. Iman yang teguh itu bisa dihasilkan dari hasil gemblengan. Sama seperti besi yang keras, itu dari tempaan panas, tempa lagi, panas ini, tempa lagi, terus sampai makin lama dia makin keras. Jadi ada prosesnya menyakitkan untuk bisa memiliki iman yang teguh. Tuhan memberikan modalnya, tapi ada bagian yang harus kita bayar. Bayarnya apa? Mengikuti pimpinan Roh Kudus dalam ketaatan demi ketaatan. Modal awalnya Tuhan yang kasih. Tapi bukan berarti plek kita langsung berubah. Enggak, ada bagian yang harus kita bayar. Butuh penyangkalan diri dan pikul salib untuk mengikut Tuhan Yesus. Selesai. Oke, mungkin ada yang ingin ditanyakan, silahkan teman-teman, rekan-rekan ibu-ibu, bapak-bapak. Saya takut kalau ada dua pendeta di sini untuk membuka pertanyaan, takut salah jawab. Jadi, oke, silakan. Nggak ada? Kalau nggak ada, sorry. Mau nanya. Oh. Tadi lagi di mute. Mau nanya, orang Kristen itu boleh khawatir nggak? Itu pertanyaan pertama. Yang kedua, kadang-kadang kalau kita orang Kristen tuh bilang gini, aduh gue khawatir. Nanti langsung ada yang nyeletuk, oh berarti lo nggak beriman gitu. Nah, itu kan kadang-kadang suka keluar perkataan seperti itu. Kita boleh khawatir nggak gitu. Tapi kalau khawatir katanya nggak beriman. Nah, sementara maksudnya gini, kekhawatiran itu kan Tuhan memberikan kita apa ya, hati, pikiran, perasaan gitu. Tapi mungkin memang kekhawatiran itu jangan sampai berlebihan kali. Nah, cuma kekhawatiran itu kata orang kan suka bilang gini, ya wajar lah kalau kita khawatir. Tapi bukan berarti kekhawatiran itu membuat kita sampai kadang-kadang karena kekhawatiran itu membuat orang sakit, penyakit yang sebenarnya tidak perlu, tapi karena kekhawatirannya membuat dia berpikir terlalu keras, itu membuat dia sakit. Jadi itu aku pengen tanya Pak, apakah orang Kristen tidak boleh khawatir? Dan yang kedua, apakah dengan itu membuat dia tidak beriman gitu? Orang Kristen boleh khawatir nggak? Kekhawatiran itu sifatnya kan menyergap ya. Tiba-tiba masuk begitu. Ketika kita menghadap, aduh, anakku belum pulang, jangan-jangan. Nah kan gitu kan ya? Iya itu. Kan, iya kan? Gitu. Ya. Itu perasaannya muncul, pikirannya muncul. Yang penting adalah bagaimana meresponinya ketika perasaan dan pikiran itu muncul. Kita nggak bisa mencegah perasaan dan itu muncul, nggak bisa. Muncul manusiawi. Karena kita ini manusia yang terbatas, bukan Tuhan yang maha tahu. Berandai-andai pasti ada. Itu nggak terhindari gitu. Iya. Tetapi problemnya adalah bukan di situ. Bagaimana kita meresponinya ketika perasaan itu muncul. Nah, kita harus diperlengkapi. Tadi yang pembaruan akal budi kan. Cara berpikir kita itu harus diubahkan dulu. Berdasarkan firman Tuhan. Kalau kita tadi disampaikan, kalau kita benar-benar mengasihi Allah, maka kita sudah menyerahkan semuanya pada Allah. Hidupku, pasanganku, anakku adalah milik Tuhan. Aku bisa mengawasinya, tapi aku kan terbatas. Aku tidak maha hadir. Aku sendiri kadang-kadang tidak bisa melindungi diriku sendiri. Ada gitu kita, melindungi, tidak akan kena penyakit. Enggak bisa. Itu selalu bisa terjadi. Usaha tetap. Tapi kan nggak bisa ada jaminan.
Oleh karena kalau kita bisa berpikir, kira hidupku milik Tuhan, segala sesuatu yang ada padaku, orang-orang yang aku kasih, itu miliknya Tuhan. Mereka ada bukan karena aku yang menciptakan. Tuhan yang menciptakan. Anak lewat dari hubungan suami istri. Tapi yang memberi kehidupan siapa? Tuhan, kan? Lalu di Tuhan lebih punya hak terhadap orang kita kasih dibandingkan kita. Kalau soal keberadaan, misalkan, ya kita udah tahu bahwa nggak selama-lamanya ada di dunia ini. Soal waktu aja, ada yang cepat, ada yang lama banget. Gitu. There will be time, gitu, waktunya. Kalau kita mau menyerahkan semuanya itu kepada Tuhan, Tuhan, kita kok ngalami kesulitan ya, ekonomi. Terpaksa harus jual mobil. Kalau kita dipegangin terus, gitu, kita akan cemas berkepanjangan. Khawatir, oh jangan-jangan nanti habis itu nggak bisa begini, nggak bisa begini, nggak bisa. Panjang tuh. Tapi kau bilang, ya sudah, aku sudah berusaha semaksimal mungkin, aku sudah bawa kepada Tuhan, dan Tuhan izinkan permasalahan ini belum selesai. Aku harus merelakan jual ini. No problem. Sementara kita tidak memperhatikan bahwa Tuhan memberikan kita kesehatan untuk bisa jalan kaki, naik angkot, naik sepeda, naik motor. Ada orang yang punya mobil 5, tapi terkapar di rumah sakit, nggak bisa ngapa-ngapain. Kecenderungan orang adalah mengeluhkan apa yang dia tidak dapat, apa yang dia inginkan, tapi lupa mensyukuri apa yang sudah Tuhan berikan dan ada pada diri kita sekarang. Kan begitu. Iya. Jadi perasaan cemas, khawatir itu tidak bisa dihindari. Tetapi bagaimana kita meresponinya, mengatasinya. Tuhan tadi ada beberapa ayat kan yang saya cantumkan. Iya. Iya. Kalau kita menjalaninya aja, dan itu akan jauh mengurangi rasa kekhawatiran dan kecemasan kita. Semakin kita terlatih dengan peristiwa dan permasalahan, kita akan bilang, aku dulu pernah ngalaminnya lebih sulit daripada ini. Tuhan tolong kok. No problem. Kalau kita sudah melewati badai, maka gerimis kecil tuh nggak ada artinya. Ketika kita melewati badai, apakah Tuhan tidak tahu batas kemampuan kita? Tahu banget. Ada tertulis, pencobaan yang kamu alami ada pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatanmu. Andai kata kita udah nggak kuat, ini lebih dari biasanya, dia akan tambahkan kekuatan. Entah jalan keluar lah, entah damai sejahtera lah, entah apa, aku nggak tahu. Tuhan terlalu luar biasa untuk dibatasi caranya. Ada satu hamba Tuhan dulu, ya, kalimat sederhana, percaya saja. Waduh, kalimatnya emang 1-2 kata, percaya saja. Tapi kan jalaninnya ya nggak gampang. Ya, tapi kalau nggak dijalani, nggak ngerti-ngerti tuh. Ketika permasalahan perasaan itu muncul, ya senjatanya adalah balik lagi ke firman Tuhan. Iya. Karena firman Tuhan adalah pribadinya yang dinyatakan. Dalam bentuk nanti kalau Tuhan ingatkan ada remanya. Oh ya Tuhan ingatkan satu ayat ini, kan begitu. Nah, tapi kalau kita nggak pernah bergaul dengan firman Tuhan, baca aja enggak, doa enggak, orientasi pada diri sendiri, ya gimana kita bisa lolos ketika menghadapi kecemasan itu? Iya. Gelisah terus, ya nggak ada bedanya sama orang duniawi, nggak ada. Ke gereja sih iya, tapi nggak ada bedanya sama orang dunia. Itu Bu Marley. Ya, oke. Iya, makasih Pak Andri. Mungkin ada lagi? Pak Andri. Ya, Bu Tim. Terima kasih untuk firman-Nya. Saya mungkin Pak Andri tahu lah saya dari orang seberang tadinya.
Tadinya pikir saya tuh ikut Tuhan Yesus tuh lancar-lancar ya, seperti itu kan. Tapi setelah saya mengalami semua tempaan Tuhan yang berat bertahun-tahun, kehidupan rumah tangga saya dan apa, sampai saya kecewa sama Tuhan. Kok ini ya ikut Tuhan Yesus gitu loh. Tapi ya selain itu kalau boleh saya katakan, saya bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan, saya bertemu dengan almarhum Bapak Pendeta Bigman. Kalau saya ngeluh ke Pak Bigman, saya bilang, memangnya Butin tuh maunya apa gitu kan. Lama-lama saya nggak mau apa-apa Pak, saya pengen Bu, ya itulah. Terus kemudian saya merasakan bahwa hidup itu penuh perjuangan. Saya kalau akan dekat dengan Tuhan Yesus, saya harus berjuang bagaimana gitu kan. Jadi dengan tempaan semua ujian yang terjadi dalam hidup saya akhirnya merasakan bahwa kemenangan tuh saya sudah raih menurut saya. Ya, saya boleh kuat sehingga saya bisa berbicara kepada teman kalau yang mengarah, aduh pergumulan kamu begitu, aku lebih dari gitu, tapi saya sekarang sih nggak pernah melihat pergumulan saya bilang, aku lihat Tuhan Yesus aja deh, kemana-mana puji Tuhan. Saya selalu bilang, kok kamu kuatin, ada Tuhan Yesus, itu aja senjata saya kepada mereka gitu kan. Terus saya memang betul, saya merasakan sekarang itu, terlebih-lebih saya bersyukur di hari tua saya mempunyai satu kedamaian. Walaupun apa yang saya inginkan itu dalam doa saya yang saya panjatkan tidak sesuai dengan apa yang maksud saya, jawaban doa itu tidak sesuai dengan apa yang saya inginkan. Tapi pada saat saya itu menerima jawaban Tuhan dalam kehidupan saya tidak sesuai, tapi saya tidak pernah kecewa. Saya bilang, terima kasih Tuhan, Engkau berikan yang terbaik bagi saya. Sekian puluh tahun Engkau pelihara hidup saya. Saya bilang itu, Engkau tidak pernah mempermalukan saya, Engkau tidak pernah meninggalkan saya dalam segala hal. Jadi saya bersyukur penambahan iman saya mendengar firman Tuhan dari Pak Andri yang memberikan kekuatan bahwa biar bagaimanapun kita hidup harus berjuang dengan iman kita, berjalan bersama Kristus, sehingga saya bisa memberikan contoh teladan bagi kehidupan keluarga saya. Saya bisa terima kasih Pak Andri, itu aja saya bersyukur kepada Tuhan selalu bertemu dengan orang-orang yang sungguh mengasihi saya, yang mendorong saya untuk maju, terlebih kepada Bapak. Saya bukan karena apa-apa, ini memang dari hati saya kepada Pak Bigman. Saya kalau ingat, memangnya Butin tuh mau apa? Selalu gitu kan. Saya jadi malu. Enggak Pak, saya nggak mau apa, saya pengen. Udah, begini. Oh, betul juga akhirnya. Jadi janganlah bertanya kepada Tuhan. Saya nggak pernah bertanya lagi sekarang seperti saya tiba-tiba saya gagal berangkat tanggal 20, saya nggak bertanya pada saya nggak bertanya kenapa anak saya, cucu saya, tapi Tuhan pasti ada alasan lain yang Tuhan berikan pada saya sehingga saya bisa gagal. Tuhan memakai anak-anak, tapi yang terbaik Tuhan berikan bagi dia dan bagi saya, itu aja. Amin. Terima kasih Pak Andri. Oke. Terima kasih. Makasih Butin. Saya juga dapat banyak inspirasi juga kalau lihat bagaimana kehidupan Pak Bigman ya, bagaimana dalam kondisi sulit fisik seperti itu perjuangannya gitu. Dia jadi role model begitu ya untuk bisa bagaimana menyerahkan hidupnya. Bagaimana ketika dia harus menunda operasi ginjalnya karena gara-gara untuk Mika, bagaimana banyak gitu. Jadi saya lihat, bagaimana merawat mamanya, rumah 3 jadi tinggal 1, mobil juga hilang gitu ya. Itu kan kehilangan semua ya sebetulnya. Tapi di kemudian hari itu sebagai catatan torehan dalam hatinya Pak Bigman, saya bersyukur bisa menjalani semua ini untuk merawat mama saya. Wah, itu apa ya? Speechless lah gitu, udah luar biasa gitu. Itu jadi inspirasi buat kita juga gitu. Jadi bagaimana kita bisa menyerahkan hidup kita, milik kita kepada pribadi yang kita kasihi, kepada orang yang kita kasih, dan juga kepada Tuhan yang mengasihi kita juga gitu. Itu sebutin ya. Jadi lebih bisa
Hidup ini lebih bisa rileks sebetulnya ketika kita benar-benar mau menyerahkan kepada Tuhan dan segala keputusan Tuhan tanpa banyak keluhan. Itu.